mau'izatul hasanah, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Profesor Dr. Kiai Haji Sa'id Aqil Siraj MA, yang mana beliau merupakan Ketua Umum PBNU tahun 2010 sampai dengan tahun 2022. Namun sebelum ceramah agama ini kami mulai, kami himbau kepada semua hadirin yang berbahagia agar menjaga adanya waktu tetap efektif dan kondusif guna untuk menerima siraman ilmu daripada beliau. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad, afdalil anbiya'i wa khatamil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati wad din. Akhil azizil muhtaram, sahibil ma'had Riyadil Jannah, Riyadul Jannah, Kiai Amir Ma'ruf arrafahullah, mudah-mudahan dikenalkan oleh Allah kepada seluruh masyarakat. Bapak Camat Sukatani yang saya hormati, dan Kapolres Kabupaten ini Pak Beni orang Sunda, Pak Kapolsek orang mana ini? Cirebon. Pak Dadamil orang mana? Pak Dadamil Sarangan. Para ulama, para asatidz yang mohon maaf saya belum mengenal nama satu persatu, tapi yang jelas banyak sekali alumnus mutakharijin dari Hadratil Marhum wal Maghfurlah As-Sayyidul Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ya, banyak yang hadir ya sini ya. Di Mekah, yang baru wafat tahun 2004 ya. Pengurus NU cabang maupun MWC, Ansor, Pagar Nusa, Fatayat Muslimat, Ibnu PPNU yang berbahagia, Bapak-bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini saya bisa nyampe ke pojok utara Bekasi, dekat laut ya. Oh gitu. Dalam rangka meresmikan berdirinya pesantren Ma'had minal Ma'ahidil Islamiyah Manba'ul Ilm wal Ma'arif Ad-Diniyah, yaitu Riyadil Jannah di desa Sukarukun dan Sukatani, Bekasi. Pesantren merupakan Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh, benteng menjaga akidah dan akhlak kita semua. Benteng satu-satunya, bahkan saya bisa mengatakan satu-satunya yang kita aman, tentram kalau anak kita dimasukkan pesantren. Tidak usah was-was, insya Allah tidak usah khawatir. Anak kita masuk ke pesantren akan menjadi anak yang berilmu dan berakhlak. Tapi kalau kita anak nggak masuk pesantren, tiap hari khawatir tawuran, khawatir narkoba, khawatir dibawa geng motor, terbawa geng motor, khawatir apalagi perempuan, tiap hari was-was. Anak kita berangkat sekolah, selamat apa enggak pulang ini. Siapa tahu ada yang merkosa,
Tapi kalau dimasuk pesantren, kita serahkan kepada Kiai Amir Ma'ruf, percaya 100%, insya Allah. Jadi alumni pesantren secara umum tidak ada yang menjadi bajingan, yang menjadi preman, yang menjadi anak nakal. Ya ada sih, kita juga nggak menutupi, ada. Kalau alumni pesantren nakal ada 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 lah. Tapi yang jelas tidak ada antar pesantren tawuran, ada tidak? Tidak ada antar kiai dan muridnya tahu berantem. Kiainya dijemo oleh santrinya berantem. Kalau di sekolah banyak kayak gitu. Oleh karena itu, percayakanlah pendidikan anak kita kepada kiai pesantren. Kiai pesantrennya pun harus siap dan bertanggung jawab dengan penuh mendidik anak-anak kita dengan pendidikan spiritual, ruhaniyah, akhlakul karimah yang baik. Syukur-syukur di sini ada SD, SMP, SMA atau SMK, sehingga bisa mengasih wadah, memberi tempat anak-anak yang sekolah umum, bukan hanya agama. Ya, itu. Silahkan di kanan kiri tawuran, nakal, narkoba, mabok-mabokan, insya Allah di dalam pesantren ketularan tidak? Tidak. Contohnya kayak Nabi Musa, kan tahu dongeng kan? Dongengnya tahu kan? Nabi Musa lahir ketika itu Fir'aun sedang memerintahkan tentaranya agar membunuh anak-anak laki-laki yang minggu-minggu ini lahir dari kelompok Bani Israel. Maka tentara operasi semua bayi laki-laki dan Israel dibunuh, karena dia yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun, kerajaan Fir'aun. Nah, oleh ibunya Musa dihanyutkan di Sungai Nil. Itu ya dongengnya, dongeng tahu kan? Tuhan yang ngatur. Mau secanggih apapun gak bisa mengalahkan kehendak Tuhan. Tuhan yang ngatur. Si bayi Musa yang dihanyutkan di sungai malah ditemu oleh istrinya Fir'aun sedang mandi, namanya Asia. Tahu semua dunia lah. Dibawa pulang ke istana, lapor pada Fir'aun, saya nemu bayi laki-laki ganteng, kita pelihara ya, kita nggak punya anak. Ya silakan. Saya bukan hanya dongeng sudah tahu semua lah. Tapi yang kita ambil pelajaran dari dongeng tersebut apa? Musa sejak bayi, kemudian matanya melek, kemudian jadi anak-anak, jadi remaja, dari orang pemuda dewasa, hidup di tengah-tengah keluarga istana yang penuh dengan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Kan Islam Fir'aun itu kan ya, joget-jogetan, mabok-mabokan, tari telanjang, tari perut, dan sebagainya lah. Segala munkar ada di dalam istana Fir'aun. Kira-kira kalau kita gimana? Kalau kita gimana? Lahir di dalam rumah yang isinya mungkarat, ketularan nggak kira-kira? Akui berarti. Musa ketularan tidak? Tidak. Paling sejak melek, bayi melek tuh. Dan yang dilihat itu apa? Kemungkaratan, kemaksiatan, kefasikan, kekufuran. Tapi Musa tidak ketularan. Kenapa? Karena Musa dididik oleh imro'atun sholihatun mukhlisah. Dididik oleh seorang ibu yang soleh dan ikhlas. Kalau hujan agak kesal ibu kalau hujan. Berkat didikan seorang ibu yang soleh dan ikhlas, Musa tidak terkontaminasi oleh keadaan keluarga Fir'aun. Nah, sama dengan anak kita dalam pesantren dididik oleh Kiai Amir Ma'ruf. Ini bagaikan sia-sia ini yang mendidik rohani anak-anak kita, spiritual anak kita,
dengan ikhlas. Dengan apa? Gak jelas bayarannya, gak jelas. Yakin gak jelas bayarannya? Bayarannya gaji pakai yen ono. Yen itu artinya kalau ada bahasa Jawa, yen ono. Nah, insya Allah sejak dulu sampai sekarang pesantren masih sangat berperan yang sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang berakhlak. Wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Orang yang sudah beriman dan imannya sudah menghiasi dirinya, imannya sudah menjadi hiasan kehidupannya, maka orang seperti itu akan benci kekufuran, akan benci kemungkaran kefasikan, akan benci kemaksiatan. Orang kalau imannya tebal, udah gitu gampang lah. Orang kalau imannya kuat, benci kufur, benci fasik, benci maksiat, benci mungkarat. Saya tanya sekarang, Bapak Ibu-ibu imannya kuat? Oh, insya Allah. Bapak Ibu imannya kuat? Benci kekufuran? Benci kefasikan? Apa fasik itu? Apa sih fasik itu? Bukan perbuatan fasik itu. Bukan, itu maksiat namanya, itu dosa. Fasik itu hatinya dengki, takabur, hasud, suudzon, benci, permusuhan, dendam, pelit, syirik, betul. Hati lah. Benci itu benci? Jawab, jangan jawab yang keras. Benci itu? Pernah melakukan? Itu namanya kefasikan. Hatinya sombong, egois, tamak, rakus, gak pernah bersyukur, kurang terus, geragas bahasa Jawanya. Apalagi dengan tetangga, suudzon, tukang menyebarkan fitnah, adu domba. Benci gak itu? Benci gak? Pernah ngelakoni? Pernah. Dan baru yang ketiga, benci kemaksiatan. Maksudnya yang lahir namanya maksiat, yang lahir minum arak, mau mabokan, zina, mencuri, namanya maksiat. Kalau kefasikan masalah mental dan hati. Paham tidak? Sekarang saya mau bicara tentang hati. Mau? Coba. Hati itu, di dalam hati kita ada yang namanya basiroh. Apa? Bahasa Inggrisnya the eye of heart, mata hati. Setiap orang punya mata hatinya yang bisa membedakan mana baik, mana buruk. Fa'alhamaha fujuraha taqwaha. Bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, ini bohong, ini jujur. Semua tahu, semua tahu. Tukang pemulung sampah pun tahu. Yang nggak sekolah pun tahu. Jujur itu baik, bohong itu salah. Transparan itu baik, korupsi itu jelek. Semua tahu lah. Ada yang nggak tahu nggak? Ada yang nggak tahu. Karena setiap manusia punya basiro. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Setiap manusia punya mata hati yang membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana terpuji, mana tercela. Paham? Setelah tahu mana baik, mana buruk, maka estafet oper ya, oper pada bagian yang kedua. Apa namanya? Namanya moral. Namanya apa? Kalau bahasa Inggrisnya conscience
atau bahasa Arabnya domir, moral. Moral ini akan mengeluarkan salah satu perintah atau larangan. Setelah basiroh tahu jujur itu baik, moral akan berkata, jujurlah kamu. If'al, bahasa Arabnya. Kalau bahasa Inggrisnya, do it. Paham tidak? Paham tidak? Setelah tahu, basiroh kita tahu, jujur itu baik, bersaudara itu baik, maka moral akan berkata, bersaudaralah kamu, solidlah kamu. If'al, do it. Kalau basiroh tahu, bertengkar, bermusuhan, saling membenci, itu jelek. Basiroh itu mengatakan ini jelek nih, permusuhan, hasud, dengki, korupsi, bohong, manipulasi. Maka dhamir akan mengatakan, moral akan berkata, la taf'al, don't do that, jangan lakukan itu. Ada nggak suara gitu? Ada nggak dalam hati suara gitu? Ada ya? Misalnya ada adzan, bangun tuh malas banget, pasti ada dorongan, bangun dong sholat, ada kan ya? Tapi tempatnya nggak bangun. Maka di sini namanya moral. Paham tidak? Yang ketiga, hati itu apa namanya? Fuad. Apa namanya? Fuad ini hakim yang akan memvonis kita baik atau buruk, benar atau salah. Setelah basiroh mata hati kita tahu bahwa jujur itu baik, bohong itu salah. Kemudian moral berkata, jujurlah kamu, jangan kamu bohong. Kemudian kita turuti jujur, maka akan ada suara dalam fuad, apa? Deeper of heart, nurani. Maka ada suara dari fuad kita, kamu benar, kamu baik, tidur nyenyak, langkahnya mantap, percaya diri, jangan khawatir. Paham tidak? Tapi kalau kata basiroh, bohong itu jelek, dan moral mengatakan kamu jangan bohong, bohong, maka fuad, nurani akan menjatuhkan vonis, kamu jelek, kamu salah, kamu nggak bisa tidur, kamu nggak tidur nyenyak, kamu langkahnya nggak mantap, selalu dibayang-bayang ketakutan. Paham tidak? Nah, pengalaman ibu itu pengalaman? Rasulullah bersabda, istafti qalbak, al-birru matma'anna ilaihi qalbuk, wal ithmu ma haka fi nafsik. Tanyalah pada hatimu sendiri, kalau yang kamu lakukan hatimu tenang, dilihat orang senang, di syuting kamera TV senang, bangga, tersiar beritanya senang, Pak Haji Ahmad bagi-bagi sembako, misalkan kirim sembako ke korban gempa di Cianjur, bagi-bagi, masuk TV, masuk koran, masuk medsos, orang tahu semua, senang, berarti benar. Kalau yang kamu lakukan itu seandainya ada orang tahu, tidak senang. Kalau ada orang tahu, tidak senang. Apalagi kalau koran tahu, apalagi kalau wartawan tahu, istri jangan tahu, anak jangan tahu, asisten jangan sampai tahu. Ya. Itu berarti yang kamu lakukan ragu-ragu, tengok kanan tengok kiri dulu, jangan ada yang tahu. Itu berarti yang kamu lakukan dosa. Paham tidak? Paham tidak? Pengalaman sering ya? Kalau yang kamu lakukan itu tenang, seandainya orang tahu pun senang, baik, benar yang kamu lakukan. Tapi kalau kamu lakukan itu merasa tidak tenang, jangan ada orang tahu. Istri pun jangan tahu, suami pun jangan tahu. Itu berarti yang kamu lakukan adalah dosa. Siapa ini yang mengatakan dulu siapa? Moral. Ini moral yang nanti akan jatuh pada vonis dari fuad, kamu benar atau kamu salah. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau pulang nanti ada perubahan. Amin. Orang bohong itu butuh cerdas. Orang bohong itu harus cerdas. Kalau nggak cerdas nanti bohongnya berulang-ulang. Misalkan suami bohong istri, kemarin harus ingat bohong apa ya kemarin itu?
Harus jadi jangan ulang bohongnya. Paham nggak? Atau istri bohongi suami. Itu harus cerdas. Kemarin saya bohongnya apa ya? Sekarang harus ganti bohongnya. Kan gitu ya? Nah, merasa berarti. Nah, itu namanya membangun hati yang beriman seperti itu. Hati yang punya basirah, punya penglihatan hati, punya moral, punya fuad. Nah, fuad ini, kata Al-Quran, maka dabal fuadu maro'a. Yang namanya fuad, yang namanya nurani, tidak bisa bohong. Mau bohong tuh gak bisa. Mau bohong tuh gak bisa. Misalkan, wallahi demi Allah saya tidak ikut campur. Ikut gitu enggak? Pernah? Demi Allah saya nggak tahu. Sumpah saya nggak dapat. Sumpah dapatnya sedikit, banyak. Itu pengalaman. Sama dengan saya dong. Jadi yang namanya fuad, yang namanya depth of heart, tidak bisa bohong. Al-Quran mengatakan maka dabal fuadu maro'a. Yang namanya fuad tidak bisa bohong. Maka semua manusia ini harus fuadnya aktif, fuadnya harus tajam. Mohon maaf, polisi harus punya fuad, hakim harus punya fuad, jaksa harus punya fuad, pokoknya penegak hukum lah harus punya fuad. Suara nurani itu nggak bisa bohong itu. Mungkin bantah kayak apa, demi Allah sumpah saya nggak tahu menau, tahu saya nggak terlibat gitu ya. Demi Allah saya nggak selingkuh, iya. Ini yang banyak selingkuhnya laki atau perempuan sih? Laki. Yang banyak selingkuhnya perempuan laki. Ini saya tanya ke sini. Apa? Perempuan. Namanya dua-duanya sama, kalau sini laki-laki. Saya bilang dua-duanya sama. Kalau imannya sudah seperti ini, kalau imannya sudah seperti sini, silahkan lihat film porno yang ada di Google atau YouTube, gak akan ketularan. Kalau hanya sudah seperti tadi itu, silahkan lihat di YouTube provokasi radikalisme, provokasi ngebom. Ayatnya walladzina ukhriju min darihim wajahadu wa'udhu fi sabil wa qadru qutilu lau kafir an sayi'atim khairan jannatin tajri anhar. Ayo kita keluar dari rumah, jihad, membunuh atau terbunuh, langsung balasan surga, langsung keluar dari rumah jadi pengantin bawa bom bunuh diri. Itu provokasi di YouTube-nya seperti itu. Tapi kalau imannya seperti tadi sudah ketularan, tidak terpengaruh enggak? Enggak terpengaruh, jangan insya Allah. Kalau imannya sudah seperti tadi, kalau basirohnya tajam, moralnya tajam, fuadnya berfungsi dengan baik, silahkan lihat film porno, gak akan ketularan. Silahkan lihat provokasi radikalisme, terorisme, gak akan terpengaruh. Silahkan lihat provokasi liberal, sekuler, apa itu agama, apa itu cium tangan orang tua, apa itu cium tangan Kiai Habib, apa itu pengajian, namanya liberal namanya, atau sekuler. Terpengaruh nggak kalau hatinya sudah bagus? Tidak. Nah, seperti Nabi Musa, walaupun hidup di tengah-tengah istana yang isinya maksiat, mungkar, kekufuran, Nabi Musa tidak ketularan. Paham tidak? Nah, kita ini zaman sekarang namanya zaman medsos. Saya suka baca berita karena nggak ada kesempatan lihat TV, lihatnya di medsos. Penting, berita kan penting. Beritanya bagus, tapi di sela-sela berita ada iklan obat kuat, ya enggak? Pegang HP semua kan, pegang iPhone semua kan? Di tengah-tengah berita ada iklan obat kuatnya nggak apa-apa, bagus, obat kuat nggak apa-apa. Gambarnya itu yang menjijikan. Alas semua juga tahu lah. Iya. Nah, nggak tahu. Berarti nggak pernah buka
iPhone waktu itu. Kalau suka buka berita lewat berita bagus, berita seperti TV berita, tapi iklannya tuh obat kuat, gambarnya menjijikan. Tapi kalau imannya sudah seperti yang saya katakan tadi, silakan lihat gambar itu, gak akan ketularan. Saya lihat film porno, gak akan ketularan. Kira-kira bukan lihat film porno ketularan nggak? Enggak, alhamdulillah. Asal syaratnya tadi apa? Ayo, ingat nggak? Syaratnya apa tadi? Basiro, moral, kalau tiga-tiganya hebat, lihat film porno pun gak akan ketularan, malah jijik malah, nek mau muntah. Paham tidak? Nah, anak ibu di pesantren kan seperti itu nanti. Seperti itu nanti pesantren. Benci kemaksiatan, benci kemungkarotan, nek. Apa nek tuh? Ngerti nek ya? Dia melihat gambar maksiat itu nek, mau muntah. Tapi kalau ibu melihat gambar itu dengan menikmati, berarti basirohnya rusak, berarti moralnya bejat, berarti fuadnya nggak berfungsi. Itu yang namanya orang fasik. Ya ke bawah ini kurang tinggi nih. Kalau masih suka hasud jengki, kalau masih suka takabur, suka fitnah, namanya orang fasik. Walaupun tiap tahun haji, tiap bulan umroh, bangun masjid, bagus. Bukan saya mengatakan jelek, bangun masjidnya bagus, nyantri fakir miskinnya bagus, pergi haji bagus. Saya nggak bilang jelek, tapi artinya orang yang hatinya kotor seperti itu, walaupun haji tiap tahun, tiap bulan umroh, bangun masjid udah 100 masjid, menyantuni fakir miskin ribuan, termasuk wakatsirum minhum fasiqun. Paham tidak? Oleh karena itu Allah di dalam Al-Quran memuji Rasulullah bukan gantengnya. Rasulullah ganteng tampan, kayak ente pesek itu enggak. Ini udah pesek hitam lagi. Rasul tampan ganteng, gagah. Tapi apa itu Quran memuji Rasul ganteng? Tidak ada. Rasulullah cerdas, pintar, cerdas, jenius. Tapi Quran tidak memuji Muhammad kamu jenius, enggak. Rasulullah sukses, perjuangan sukses berhasil, tapi Quran tidak memuji Muhammad kamu sukses, enggak. Yang dipuji adalah akhlaknya Rasulullah. Gantengnya tidak, pinternya tidak, suksesnya tidak, beraninya tidak. Dan dipuji apanya? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang berakhlak mulia. Bil mu'minina raufur rahim. Sangat santun kepada orang mukmin. Coba Rasulullah dipuji Al-Quran. Mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf Bu. Saya ini, maaf, yang senang muji-muji di medsos ya banyak. Yang mencaci maki saya juga banyak, ngancam, bahkan ngancam, mengkafir-kafirkan saya banyak. Dua-duanya tidak berpengaruh bagi saya. Kenapa? Yang muji sama dengan saya, yang nyaci maki sama dengan saya. Apa? Makan nasi, ikan asin, sambal terasi, kalau udah kenyang lari ke WC. Ayo sama kayak itu berarti. Yang muji saya sama, ikan asin, sambal terasi, lari ke yang nyaci maki saya sama. Maka siapapun yang muji saya tidak pernah sombong, tidak pernah berpengaruh dengan pujian itu. Siapapun yang mencaci maki sama kafir-kafir ke saya nggak pernah terpengaruh, minder atau kecil hati. Karena siapa? Yang muji dan caci maki saya sama dengan saya. Makan ikan asin, sambal terasi, terong, sudah kenyang, lari ke WC. Ngapain bangga dipuji oleh orang itu, atau ngapain takut dipuji orang seperti itu? Paham tidak? Nah, setelah 8 tahun Rasulullah di Madinah, kemudian masuk kota Mekah. Yang tadinya Rasul lari dari Mekah, yang tadi para sahabat lari sembunyi-sembunyi ke Madinah, lari dari Mekah, ketakutan. Sekarang umat Islam Rasul dengan puluhan ribu mau masuk Mekah tahun 8 Hijriah. Tahun berapa? Sebelum masuk kota Mekah berkemah dulu di luar kota. Itu orang Mekah melihat Muhammad luar biasa.
sekarang pengikutnya sudah puluhan ribu. Besok masuk kota Mekah, pasti Muhammad balas dendam. Pasti Muhammad akan melampiaskan kemarahannya dengan orang-orang atau dengan kita yang dulu menyiksa, yang dulu menghina, yang dulu menyakiti, bahkan membunuh. Sahabat Yasin dibunuh, sahabat Sumayyah dibunuh, sahabat Bilal, Ammar, Suhaib, Mus'ab disiksa, Rasulullah disakiti, dihina, dilempari batu kakinya. Paham ya? Besok Muhammad akan balas dendam, bumi hangus, Mekah berdarah-darah. Besok pagi Nabi Muhammad masuk kota Mekah, diikuti puluhan ribu sahabat. Memang ada kelompok yang mengatakan al-yaum yaumul malhamah, hari ini balas dendam. Ada sahabat begitu. Nabi mendengar, siapa itu? Jangan, salah. Ayo ganti, yel-yelnya ganti, spanduknya ganti. Al-yaum yaumul marhamah. Apa? Al-yawmu yawmul marhamah. Hari ini hari silaturahim, kasih sayang. Karena seluruh kota Mekah itu dengan Nabi Muhammad kerabat semua, famili semua, sama-sama suku Quraisy. Saya tidak akan balas dendam, tidak ada permusuhan, saya maafkan semua. Orang Mekah yang sembunyi di rumah keluar semua, tadinya ketakutan, keluar semua menyalami Nabi Muhammad dengan berkata, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, sungguh kau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Semua masuk Islam orang Mekah. Maka jumlah Islam tahun 8 Hijriah itu lebih dari 100.000 lebih setelah orang Mekah masuk Islam. Nah, Nabi Muhammad seperti itu dipuji oleh Al-Quran. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah. Muhammad, kamu santun, kamu ramah, kamu pemaaf, maka mereka simpati pada kamu masuk Islam. Seandainya kamu kasar, sombong, congkak, sweeping, bapentung, takbir. Seandainya, Nabi enggak takbir, Nabi enggak takbir enggak. Seandainya kamu tuh kasar, congkak, nyaci maki, sweeping, bapentung, takbir, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu. Tapi karena kamu pemaaf, santun, tidak ada balas dendam, ramah, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Fa'fu anhum, maafkan mereka Muhammad. Maafkanlah orang Mekah Muhammad. Ibu bisa niru itu, Pak? Bisa niru itu? Kok diam aja? Ibu bisa meniru akhlak Nabi Muhammad seperti itu? Bisa, yang keras, yang keras. Bisa? Orang yang kemarin nipu kita 10 juta dimaafkan? Kok amin? Dimaafin? Tenang, betul sungguh nih. Orang yang kemarin bawa sepeda motor lari, lalunya pinjamnya yang tidak dikembalikan, kita maafkan. Bisa? Katanya mau siap di akhlak Nabi Muhammad. Bukan hanya maafkan Nabi, wastaghfir lahum, mintalah ampun kepada Allah untuk mereka. Jadi Nabi Muhammad memohonkan ampun untuk orang Mekah yang tadinya memusuhi Islam. Bisa? Bisa dari itu? Yang kemarin nipu kita 10 juta, kita doakan doa, ya Allah, dosanya diampuni, itu bisa? Itulah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Dengarkan, martabatnya bangsa itu tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Martabatnya bangsa akhlaknya, bukan agamanya. Contoh, Afghanistan, dengar negara itu? Dengar?
100% penduduknya Muslim. Satu orang saja orang Kristen nggak ada. 100% Muslim. Madhabnya Hanafi madhabnya. Nah, kalau kita Nasyabandiyah, akidahnya Maturidiyah, Ahlussunnah lah pokoknya. Terdiri dari 7 suku. Terdiri dari berapa? 7 suku. Indonesia kan 714 suku. Dan sudah 40 tahun perang, saudara. Lagi pengajian dibom. Lagi sholat Jumat, belum lama. Sebulan kemarin ya, dibom di berita di TV itu. Lagi sholat Jumat. Madrasah dibom, rumah sakit dibom. Presidennya yang hafal Quran, Profesor Dr. Burhanuddin Rabbani, hafal Quran orangnya, presiden, dibunuh. Sampai sekarang penyanyi perempuan, ada perempuan nyanyi bidu wanita, dibunuh. Kenapa? Kan nyanyi itu haram. Nyanyi haram, kalau membunuh tidak haram. Coba, nyanyi haram, membunuh tidak haram. Oh gitu. Afghanistan sampai sekarang seperti itu, 100% Muslim. Ibu ingin jalan-jalan ke sana? Nah, padahal Islam tuh padahal. Sekarang Jepang, saya 4 kali ke Jepang sudah. Aman, tertib, disiplin. Kota Tokyo nggak ada polisi lalu lintas, nggak ada, tertib sendiri-sendiri, nggak ada polisi satupun, nggak ada polisi di Tokyo itu. Supir tertib sendiri-sendiri, nggak ada orang buang sampah sembarangan. Kemarin waktu sepak bola di Qatar, waktu Jepang main, orang Jepang banyak nonton tuh. Nah, selesai tuh sampahnya dibawa pulang sendiri-sendiri, dibawa keluar, dibuang ke tempat yang sampah. Tuh penonton orang Jepang tuh. Tidak ada penodong, tidak ada copet, tidak ada perampok, ramah. Jalan saya jalan malam-malam, tenang, gak ada rasa takut. Malam-malam jalan-jalan dari KBRI menuju ke rumahnya teman, menuju ke masjid. Saya tengok sampai pulang sampai jam 12:30, jalan kaki, aman, tentram, gak ada rasa takut. Ingin ke sana? Loh, padahal bukan orang Islam, Jepangnya. Agamanya Shinto, agamanya apa namanya? Shinto. Saya pernah ke negara Australia tahun 2012, jalan-jalan Australia, 6 kota, Sydney, Perth, Melbourne, Adelaide, Brisbane, setengah bulan. Setelah akan pulang di Sydney, saya belanja oleh-oleh di toko-toko kecil gitu, dapat 2 kresek, kaos, anduk dan sebagainya, kenang-kenangan. Pulang ke hotel, saya beresin. Besok mau terbang pulang ke Jakarta, jam 6 terbang. Mau nilpon, HP saya nggak ada. Kasur saya bolak-balik, pojok-pojok, nggak ada, hilang. Ya udah, HP hilang sudah lah, gampang beli lagi lah. Udah tidur jam 9, ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel dengan ada satu laki-laki bawa HP saya. Pak, ini HP sampean ketinggalan di toko saya. Akhlak itu namanya. Kira-kira kalau ada HP ketinggalan di Sukatani gimana kira-kira? Hilang. Orang Islam, ada orang Islam padahal. Ngaji lagi, NU lagi, Al-Fatihah Jamaah lagi. Jadi kira-kira ada HP ketinggalan di warung, di restoran atau warung lah, atau di Alfamart di situ, di Sukatani atau Sukarukun. Kira-kira di mana HP itu? Hilang. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, Mali itu. Dari Jakarta 16 jam. Rombongan dengan Muhammadiyah, dengan Al-Irsyad, Matul Anwar, 6 ormas lah, berangkat semua. Atas undangan presiden. Di kota ibu kota namanya Tembakto namanya. Tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah ditutup pintunya. Tidak rumah dikunci jendelanya. Tidak ada mobil masuk halaman. Tidak sepeda motor masuk rumah. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Saya lihat sendiri tuh, sepeda motor tinggal di depan rumah, kuncinya masih gantung. Kira-kira Sukatani kalau sepeda motor ditinggal di rumah, di halaman, masih kuncinya masih ada. Gimana kira-kira? Padahal Islam, padahal ngaji. Maka martabatnya bangsa itu agamanya apa akhlaknya? Akhlaknya. Syukur-syukur
ya Islam, ya akhlak. Paham tidak? Atau gampang saya gini. Punya tetangga sebelah utara, Pak Haji, tapi cangkemnya cerewet, galak, bawel, pelit, sombong, takabur, senang tidak? Punya tetangga sebelah kidul, non muslim, Cina, tapi ramah, santun, sabar, gotong royong, tolong menolong, senang tidak? Tuh, jelas akhlak lebih penting daripada agama. Maka untuk menjaga nama baik suka tani, terutama suka rukun, akhlak harus dibangun. Ya, saya minggir ya. Jangan sampai begini, kamu mau kemana? Mau ke suka rukun. Oh tenang, sana aman, sana sini tenang. Gak ada maling, gak ada copet, gak ada orang nakal. Kalau kamu gak bisa rukun, gak, saling orang baik-baik semua lah. Jangan sampai mau kemana? Ke suka rukun. Hati-hati. Saya pernah ke sana, saya sholat di masjid, sepatu hilang. Jangan sampai tuh. Paham tidak? Mari kita bangun akhlakul karimah. Akhlak jatuhnya dari mana? Dari hati tadi. Apa namanya hati? Dari apa namanya? Basirah, moral, domir, dan doa. Alhamdulillah paham. Senang saya paham ini. Itu ya. Maka sekali lagi pesantren kita dukung yang akan menjaga akhlaknya anak-anak kita semuanya. Pesantrennya pun, kiainya pun harus mengikuti metode pendidikan yang mumpuni, yang betul-betul profesional, yang ngajar agama betul pinter, yang ngajar ilmu apa misalkan matematik betul-betul pinter, yang ngajar bahasa Inggris betul fasih, yang ngajar bahasa Arab betul bisa ngomong Arab, itu ya. Jangan usah dan banyak sekali yang SAG itu nggak jelas mutunya ini. SA apa? Kalau nggak profesional ini saya bisanya agama, lumayan lah agama. Ibu jangan ngirim sepeda motor rusak sama saya. Tolong dong perbaiki sepeda motor saya. Tambah rusak. Ibu sakit datang saya, tambah sakit dan saya berkasih obat salah semua. Begitu pula yang SH, yang insinyur, yang dokter, jangan bicara agama, salah semua nanti. Paham tidak? Jangan insinyur bicara agama, dokter bicara agama, sarjana hukum bicara agama, maulid nabi bid'ah, tahlilan bid'ah, tawassul musyrik. Lah itu tuh. Karena yang ngomong tidak ngerti. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya seperti saya contohnya, datang kepadamu Muhammad dan orang itu bertaubat di sisimu Muhammad, dan Muhammad kamu ikut juga memintakan ampun untuk orang itu, Allah pasti mengampuni. Lamnya itu namanya lam taukid, lam pasti. Pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Ibu banyak dosa misalkan pergi ke Madinah umroh, istighfar di sebelah Rasulullah, istighfar di sebelahnya Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulnya ikut mendukung. Mudah-mudahan Rasulullah ikut mendukung istighfar kita, pasti Allah mengampuni. Ini namanya apa? Namanya Rasulullah mempunyai hak otoritas, diberi kebebasan untuk memberikan syafaat. Paham tidak? Oh, percaya nggak Nabi bisa beri syafaat? Bisa tidak? Percaya tidak? Yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah. Amin. Yang tidak percaya pasti tidak dapat syafaat Rasulullah. Terserah, saya nggak akan maksa nggak. Percaya pasti dapat syafaat Rasulullah. Nggak percaya pasti tidak dapat Rasulullah. Dapat syafaat Rasulullah. Monggo, terserah milih mana. Percaya apa enggak? Kalau saya orang sini nggak percaya, saya sendiri percaya. Saya sendirian. Saya kira itu saja. Mudah ada manfaatnya. Sudah ada santrinya. Sudah ada santrinya. Sudah banyak ya. Alhamdulillah. Mari kita ya, 100-an lah kira-kira. Mari kita dukung Pak Camat, dan kami Pak Kapolsek. Pesantren merupakan, dari saya katakan, al-hisnul hasin,
benteng yang kuat dalam menjaga akhlak karimah. Tidak ada kiai ngajarin berontak, nggak ada. Kiai NU terutama, saya tahu sendiri lah. Nggak ada kiai ngajarin gini cara merakit bom, nggak ada. Ini cara masang bom begini ya masangnya ya, nggak ada. Saya tahu tuh. Masya Allah. Bahkan kalau ada orang bertengkar, sing akur, sabar, tuh kiai itu nggak dibayar tuh, nggak dibayar, nggak ada SK-nya. Tapi kiai selalu mengatakan kepada masyarakat yang akur, yang ruku, jangan bertengkar. Kalau ada musibah, yang sabar. Kalau suami istri, suami lapor, istri saya galak ya, cerewet, rewel, melawan sama saya. Jadi gimana? Mau saya cerai? Jangan, sabar. Terpaksa, kawin lagi saja. Asal jangan cerai lu. Itu kata kiainya, bukan kata saya, kata kiainya itu. Mudah-mudahan manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Yahfadkum min ahati wal afat. Yahfad bi aydikum min fihi shalah wal barakah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.